Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, ayo semangat. Sukarti yang saat ini dalam pemulihan. Mudah-mudahan semangat dakwah masih tetap ya untuk mensupport kita semuanya, membakar semangat kita dan bisa bercengkrama lagi bersama. Mudah-mudahan lekas sehat. Yang berikutnya seluruh kru dari pengurus pengajian online Asyifa yang dirahmati Allah semoga, dan siapapun yang ikut kontribusi adanya ngaji pagi ini, semuanya yang saya cintai dan yang saya muliakan, yang saya hormati, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang ikut serta, mas-mas, mbak-mbak dalam ngaji pagi ini. Dan berulang-ulang saya sampaikan, semalaman suntuk panjenengan sholat tarawih, semalaman suntuk panjenengan tahajud, sebenarnya tidak sebanding dengan 1 jam saja ngaji pagi ini. Atau pengajian atau mencari ilmu. Iya, Pak Ustaz. Jadi gak sebanding. Bukan meremehkan sholat sunnah, bukan. Tetapi ahli ilmu itu beda. Dengan ahli ibadah itu beda sekali. Beda. Aurah-aurahnya beda. Ahli ilmu itu benar-benar bisa menjadikan alam ini tetap eksis. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ahli ilmu adanya, maka alam ini masih akan ada. Sekali kita berhenti untuk mencari ilmu, maka hidayah, aliran hidayah ke diri kita ini berhenti. Aliran hidayah itu berhenti di dalam diri kita. Karena itu penting. Yang kedua, sebagai mukaddimah, Allah pertemukan, ini bukan karena tidak aja, memang Allah setting agar kita ini bertemu, berjumpa dalam halaqah hamba-hamba yang sholih. Sehingga sering saya begini, Ustadz, kiai, ulama itu harus punya guru. Kalau nggak punya guru, nggak ada yang nyeneni, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang memperbaiki. Kalau guru nggak punya guru, ustadz nggak punya ustadz, itu akhirnya santrinya loh gak pernah ngoreksi. Salah itu jangan ngoreksi lo wedi. Mau ngoreksi itu takut, soalnya santrinya dewe. Karena itu guru harus punya guru, ustadz harus punya ustadz.
Agar ketika nanti itu ada sesuatu itu ada lompatan. Jadi tidak blunder. Pergi ke ustadznya sana, lalu dimarahi sama ustadznya. Kami tuh gini, gini, gini. Nah, yang marahi kalau ustadz wani, ustadz marahi. Ya, nyeneni wani. Kenapa? Karena pada saat itu dia belajar dan posisinya jadi santri. Bahaya jika ustadz itu tidak punya ustadz. Jika seorang guru tidak punya guru. Ya, kadang-kadang kalau umpamanya sesama teman saja lo agak sulit memberitahu, menasehati gini itu ala podo ae kan sampai yang belegedes umpamane ngono. Dan walaupun tidak terucap itu dalam hati itu. Bahkan mental block terjadi. Merasa banyak pengalaman, merasa sering ngajar, itu menjadikan diri itu tidak tambah ilmu. Karena itu harus punya guru. Guru harus punya guru, ustaz. Orang tua dari anak-anaknya itu kan biasanya anak-anak itu kalau memberitahu orang tuanya itu rada ngeyel. Tapi kalau orang tua itu diberitahu oleh orang yang seniornya atau gurunya, itu kalau manut. Iya ya Ustadz, saya mohon maaf Ustadz. Jadi orang tua itu juga punya Ustadz, harusnya punya guru sehingga ada penasehat yang nanti akan menasehatinya. Ini penting, penting sekali. Karena itu mencari ilmu dan punya guru, punya Ustadz itu enak. Jadi sampai sekarang panjenengan sudah sering saya beritahukan. Sampai sekarang itu ya kalau ada apa-apa itu ada tempat wadul saya itu. Ajang wadulnya adalah ke kiai yang sementara ini masih ke sana ya walaupun sudah sekarang ini jarang. Kalau dulu hampir seminggu sekali, sebulan sekali untuk apa? Ke Malang untuk ngaji, ngaji lagi. Ternyata banyak kitab yang belum saya baca. Ternyata banyak ilmu yang belum saya dapat. Banyak ngerasa begitu itu kalau kita berguru. Ya seperti tadi itu baca Quran gitu itu. Kalau baca sendiri itu benar terus kayak lancar gitu. Salah belas gak ono. Loh, kalau begitu disimak. Iya kan ya. Ini sak langkah sak kata salah. Ya, balik meneh tambah salah loro. Terus malah tambah salah telu. Loh, mangun itu bener ku malah salah. Lah, hal-hal seperti ini ternyata kita ini tidaklah sempurna. Kita ini banyak yang kurang. Baik, itu mukadimah untuk semangat pagi. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan sahur. Tentu saja sahur itu makanan yang memberkahi kata Rasulullah. Inna fis sahuri barokah. Sahur itu memberkahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berawal dari kalimat ini sehingga topik itu muncul, judul itu muncul. Dari ini Bapak Ibu. Panjenengan sudah hafal ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjenengan mungkin ya hafal juga di mana ayat Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini lama saya tekun ini. Lama saya tekun. Saya pahami kenapa ya kok gini kata-katanya itu gini. Ngapunten nggih. Di sini ada kata hasanah. Di sini ada kata hasanah. Di sini ada kata hasanah sama nggak berubah. Hasanatan di sini ya hasanatan. Jadi kata-kata hasanatan itu sama-sama disebut. Lah terus saya bertanya, ya pertanyaan itu dijawab oleh banyak kitab-kitab, banyak buku-buku. Hasanah di akhirat itu surga gitu loh ceritanya itu. Ya Allah berilah kami di dunia itu kebaikan dan di akhirat kebaikan lah. Kebaikan akhirat itu hasanah juga kata-katanya. Lah hasanah itu yang dimaksud kebaikan adalah surga. Loh berarti kalau digeser ke sini hasanahnya itu berarti dunia itu ya hasanah berarti dunia itu ya sebenarnya surga. Makanya beberapa ayat kan menyampaikan kepada kita. Di surga itu loh ada pisang. Ternyata di dunia juga ada pisang, makanan itu. Di surga ada kurma. Di dunia ya ada kurma. Di surga itu
Ada delima itu. Miniatur delimanya ya di dunia ada. Makanan-makanan yang disediakan di surga itu ada yang serupa dengan apa yang ada di dunia. Nah, berarti sebenarnya surga akhirat itu berawal dari adanya mampunya kita membuat surga dunia. Loh, lah kok pas dengan hadis Rasulullah begini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Pertanyaannya akan gampang. Apakah kita sudah bisa membuat rumah tangga kita itu seperti surga? Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Karena itu kalau belum bisa membuat surga dunia di rumah tangga atau di dunia kita ini belum bisa, ya jauh dari api dari panggang. Bisa mendapatkan hasanah atau surga di akhirat. Loh, bagaimana Ustadz? Membuat surga dunia. Loh, ada cara-caranya itu dan Allah menguraikan dengan sebenar-benar uraian. Kalau sudah kita mendapati surga dunia, ya, di rumah tangganya itu surga dunia, maka Allah akan memberikan surga akhirat. Minimal ngapunten, yang paling minim. Buatlah suasana hati kita itu nyaman seperti indahnya miniatur di dunia ini, yaitu surga Allah yang abadi. Loh, bagaimana membuat suasana diri kita ini seperti di surga? Yang pertama hatinya tenang, hatinya nyaman, damai, walaupun rumah tangga itu ruwet umpamanya. Naudzubillah. Rumah tangganya itu ruwet, pusing dan lain sebagainya kalau orang memandang. Tetapi hati kita itu tidak ngefek gitu loh. Hati kita tetap nyaman, tenang, diselesaikan satu persatu. Ini masalahnya gini, ini masalah gini, tenang. Kenapa? Karena kita sudah diberi Allah bekal yang namanya iman lah. Iman itulah yang menenangkan hati kita. Kan kita sering mendengar ya tausiah-tausiah, kiriman-kiriman apa ini namanya WA di WhatsApp kita, di Facebook kita, IG kita, Twitter dan sebagainya. Di luaran sana, ketika sudah tidak ada lagi tambatan untuk wadul, tidak ada solusi dalam kehidupannya, ruwet-ruwet, tambah ruwet, akhirnya mencari tempat bunuh diri. Karena menganggap bahwa bunuh diri itu segalanya sudah selesai, sudah nggak pakai ngurus-ngurus, nggak tahu kalau nanti habis meninggal itu ada acara lagi berikutnya. Ada suasana beda lagi, nggak ngerti. Lah kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu cara mencari solusi, tapi kadang-kadang tidak kuat kita itu. Dengan tidak kuat itu terus geser ke penasihat. Karena itu Allah mengatakan begini, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha gitu. Maka utuslah pengadil dari pihak laki dan pengadil dari pihak perempuan. Itu jika suami istri. Pengadil itu apa? Mengambil jalan tengah agar bisa rukun kembali dan ada solusi. Kadang tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tapi ada yang bisa menyelesaikan. Karena karakter. Ya, kadang-kadang ngapunten, bapak-bapak itu kan menggunakan akal dalam menyelesaikan masalah. Lah ibu-ibu itu dalam menggunakan masalah pakai hati, resah, gelisah dan lain sebagainya. Akhirnya mus pulangkan saja. Wes aku mulai, wes aku males. Gini ini cerai saja, pakai hati. Tetapi seorang bapak, seorang laki-laki biasanya pakai akal. Nah, ini begini jangka panjang begini gitu. Jangan kebalik. Lalu bapak-bapak pakai hati, lah ibu-ibu pakai akal. Nggak mampu. Memang sudah jati dirinya begitu itu. Makanya sing akeh ngakali itu bapak-bapak. Itu karena banyak akal. Nah, ketika bapak-bapak memiliki, seorang suami memiliki karakter akidah yang baik, syariat yang baik, ilmu agama yang baik,
nyaman saja, tenang saja. Karena ini sebuah PR untuk dikerjakan, soal yang harus diselesaikan. Nah, yang akhirnya walaupun terlihat keluarga itu ruwet, tetapi masing-masing pribadi itu sudah bisa menyelesaikan setiap keruwetan yang ada. Sehingga hati itu tetap tenang, tetap nyaman. Kenapa? Bergantung kepada Allah. Lalu yang penting ternyata di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Seakan-akan ayat ini Rabbana atina fid dunya jannah wa fil akhirati jannah. Seakan-akan begitu. Sehingga hadis Nabi yang baiti jannati itu harus kita upayakan. Ya apa sih punya suami yang ahlul jannah itu? Oh, seorang istri akan berupaya gini 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 gini. Sama-sama mensupport. Dan seorang suami bagaimana membuat istri ini itu istri ahlul surga, ahlul jannah. Kenapa? Karena istri abadi. Dirawat dengan baik. Walaupun ya ada yang meleset. Tidak apa-apa. Tetapi kita sudah berupaya untuk membuat rumah tangga itu jannah. Anak-anak pun juga demikian. Anak-anak yang ahlul jannah itu yang mana? Dan seterusnya. Dididik dengan bacaan Quran dan seterusnya. Nah, yang terpenting itu adalah wakina ada benar itu. Wakina ada benar itu tidak ditaruh di hasanah dunia. Tidak begini, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tidak. Nah, jadi tidak dimunculkan di hasanah yang pertama. Tapi dimunculkan di hasanah yang kedua, wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, adab neraka itu bisa kedua-duanya terjadi. Neraka itu sudah ada di dunia. Dan neraka akan ada di akhirat. Rumah tangga kayak neraka. Gak ono ayeme. Ya, kan pernah mendengar gitu ya. Geger. Di rumah itu, Masya Allah gitu. Loh, Ustadz Mukhtar ini ya, itu wah ya wis di Al-Falah itu yang gone ndelik nang pojok ngono ku ya roe. Persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan Masya Allah kok yang akhirnya ya berupaya pisah, berupaya maksimal. Didatangkan suaminya. Kon-konon rene suami ini. Jika mau balik, mau rujuk atau mau perbaikan atau istri. Wah, nak sing padha dene ngono iku ya ana macam-macam. Ya semoga suamine mencari lain, istrinya masa nggak bisa saya juga bisa mencari lain. Loh, ngono iku dendam ya. Lah ngono iku terus padha sadare. Lah terus datang. Ya apa sih sampean kok gak ndek agama ae. Kok iso gini-gini. Allahu Akbar. Gitu itu banyak terjadi. Apalagi di pengadilan PA, di pengadilan agama itu. Masalah panjenengan lihat ketintang itu. Full ya Allah persoalan membuat surga dunia itu betapa sulit. Lagi itu kok angan-angan surga akhirat. Allahu Akbar walillahilham. Seandainya Bapak Ibu, ini tak urut ya. Keluarga itu tidak bisa diajak untuk menuju surga akhirat. Maka minimal panjenengan secara pribadi personal, buatlah hati suasananya itu berada di surga. Buatlah hati walaupun di dunia ini memang tempatnya tidaklah bisa kita tebak esok itu akan apa, esok tidak bisa. Tetapi ketahuilah bahwa memampukan diri untuk mensuasanakan hati seperti di surga itu wajib. Kan ada itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum jagalah dirimu dari api neraka. Artinya berusaha dirimu untuk menikmati surga dunia. Gak ada yang mengetahui hal-hal seperti ini jika tidak belajar Bapak Ibu. Lalu kalau bisa istrimu aja. Ini kembali lagi ke suami loh Bapak Ibu. Suami itu pasti, saya pastikan.
Panjenengan lek gak terjadi, panjenengan cari saya di akhirat. Pasti suami itu ditanya tentang istrinya dan anak-anaknya. Itu pasti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kalau seorang wanita itu salah, panjenengan diem, ditanya oleh Allah, kenapa? Yang tadinya engkau diamanai oleh orang tuanya wanita itu, orang tuanya bisa membimbing dengan baik, mendidik dengan baik. Setelah pindah amanah untuk di dirimu, kenapa dia menjadi nggak taat kepada Allah? Ditanya, Pak. Bapak-bapak ini. Bapak-bapak. Lah ibu didatangkan untuk jadi saksi. Haji dibiarkan oleh suami. Ada ibu-ibu yang tidak mengerti tentang agama dibiarkan oleh sama suami. Masalah itu. Kecuali suami sudah mengajak, wahai istriku, jika engkau kepingin begini begitu, ayo ngaji di Al-Falah sana, di tempat sana, di sana. Jangan sampai tidak tahu agama. Saya secara pribadi tidak bisa didik, tidak bisa memberitahu. Gitu itu harus ada perbincangan Bapak Ibu. Kudu omong, seorang suami nggak boleh diam. Kapan istrinya itu hafal Quran, wibi termaju Quran, untung tenan. Panjenengan wis karek bebas, cukup mendoakan saja biar istri saya istiqomah di agama Allah. Udah. Untung. Tapi kalau panjenengan mendapati seorang istri ya yang belum mengerti agama, wajib. Wajib. Loh saya juga nggak mengerti agama. Nggak ada alasan. Ya ajak bareng-bareng untuk belajar agama. Agar suasananya itu menjadi surga. Bagaimana mensuasanakan rumah tangga itu surga? Ya setelah sholat, ada telaahan-telaahan Al-Quran sebentar. Terus diterjemahkan walaupun satu ayat. Hati itu ayam, Pak. Itu Al-Quran. Al-Quran itu, Pak. Itu ayat-ayat langit itu. Bahasa-bahasa langit. Itu bahasa-bahasa suci. Ayat-ayat suci. Lah itu yang diturunkan setetes dari ilmu Allah ke bumi berupa Al-Quran itu. Sedangkan ilmu Allah yang sebesar langit dan bumi itu tidak terbatas itu, nggak kedeteksi. Lah itu terus disuasanakan, dibacakan di rumah itu. Indah sekali loh panjenengan barusan tadi baca itu ya. Ya walaupun kecantol-cantol. Panjenengan bacanya kan di rumah itu. Lah itu Rasul memang sudah menginginkan begitu. Itulah yang namanya surga dunia. Jadi surga dunia itu bukan tidak hanya banyaknya makanan saja. Melimpah tidak. Tapi banyaknya ahli-ahli ibadah yang ada di dalam rumah itu. You understand? Alhamdulillah. Begini ini tambah nyaman Bapak Ibu. Tambahnya nyaman kenapa? Alhamdulillah ya Allah, rumah tangga saya ini istri sudah bisa baca Al-Quran. Ya, saya juga bisa baca Al-Quran dan menekuni terus, mentadaburi terus. Tidak menyia-nyiakan setiap momen jika ada acara-acara apapun yang itu adalah untuk tolabul ilmi. Itu tidak bisa dihargai dengan uang. Nggak bisa. Harta tidak akan ikut kecuali yang didermakan, kecuali yang dipakai untuk cari ilmu. Pasti ikut harta itu untuk di akhirat nanti. Ternyata hartanya itu harta dunia yang nanti menjadi harta surga berupa fasilitas-fasilitas. Kalau orang paham itu, lepas tangan itu dari genggaman erat tentang dunia. Apalagi masuk di hati, nggak sempat dunia masuk di hati itu. Karena wajib keimanan itu, ketakwaan itu, dan akhlakul karimah. Keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena itu penting, sekali lagi jangan resah kepada hal yang berupa dunia. Jangan resah. Yang penting kita ikhtiar dan terus ikhtiar. Sisanya diserahkan kepada Allah. Jika suami sudah menikmati indahnya surga dunia, maka istri diajak untuk menikmatinya. Wahai istriku, sebenarnya surga dunia itu sudah ada di rumah tangga kita. Tinggal dipoles saja. Loh gimana maksudnya dipoles? Ya sudah, panjenengan kan iso ngaji. Sholat ya wis rajin, alhamdulillah. Saya pun juga mohon diingatkan. Dan dengan senyuman.
dengan indahnya kalimat-kalimat penyampaian. Masya Allah. Terus anak-anak dikumpulkan, nak, ayah bunda ini kepingin membuat rumah tangga ini jadi surga kita. Ayo gimana ya caranya membuat surga di rumah tangga kita? Kalian sudah istiqomah sholat 5 waktu belum? Sudah, ya sudah bunda. Ya wes, kalau gitu belajarlah baca Quran. Ayo baca Quran biar rumah tangga kita di rumah ini menjadi surga. Disuasanakan, biasanya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa dunia ini memang surga. Dunia ini memang surga. Pernah nggak kita mendengar bahwa rizki semua kebutuhan kita telah dijamin oleh Allah? Hah? Sudah. Panjenengan sudah sering membaca Qur'annya. Bahwa rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Begitu kita itu merasa kekurangan dan merasa resah gelisah karena dunia, berarti aslinya ngenyek pangeran. Menghina Allah, tidak becus ngurus kita. Kalau resah persoalan dunia loh ya. Itu sama dengan menghina Allah bahwa Allah nggak becus ngurus kita. Naudzubillah kan. Lah Allah itu sudah mengurus lah. Surat ayat 29 yang sering kita baca itu dari surat Ar-Rahman. Ayat 29 di surat Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada Pak ya itu kan? Iya Pak Kotar. Ada ya? Surat Ar-Rahman 55 benar? Ayatnya Surat Ar-Rahman ayat 29. Surat Ar-Rahman itu berapa? 55 ya? Sampai lali. Monggo Pak Kotar jika sudah ketemu boleh dong diterjemah. Dari tadi, tapi punya saya mendut gitu Pak. Iya, suara jenengan kok putus nyambung itu. Ini, ya Pak. Ya, saya tadi mulai jam sudah Ayo. keluar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan di bumi setia dalam kesibukan. Dengar nggak Pak? Ya. Dengar Pak Kodar. Dengar. Ketika 30-nya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu kudus? Seluruh makhluk meminta kepada Allah. Bahkan ngapunten, ada ikan di laut, ada ikan di sungai yang semusim tidak turun hujan. Sehingga dia ada di dalam tanah yang kering. Dan dia bertahan hidup menunggu dengan sabar akan turunnya hujan. Panjenengan tahu melihat ya, di dalam rawa-rawa yang kering itu, di persawahan yang kering itu, di kali yang kering itu, di dalamnya ada tersembunyi ikan-ikan yang terus berada di sana dalam kekeringan dan tetap hidup dan tidak makan selama semusim 6 bulan, 7 bulan, tidak makan, tidak minum. Allahu Akbar. Mereka meminta kepada Allah, Bapak Ibu. Karena tahu betul. Siapa penciptanya tahu betul. Menunggu akan karunia Allah dan Allah tidak akan memberikan mereka untuk mati sia-sia. Bahkan ada yang ketangkep tani terus dibawa pulang untuk dimasak. Ikan-ikan itu seneng. Apalagi yang masak itu muslim, mukmin itu jadi daging-dagingnya orang Islam, diajak ibadah. Memang fasilitas diajak ibadah senang ikannya itu. Nah, karena itu Allah memenuhi permintaan segala makhluk dan setiap hari sibuk memenuhi permintaan. Jadi nggak ada jeda istirahat, nggak ada. Allah ada jeda istirahat. Tengok-tengok ngono.
Atau layai-layai gitu. Kayak Kuan Yin sing nang kenjeran itu. Buyar. Loh. Nah, baik. Jadi berawal dari ini muncullah topik itu tadi. Jadi ternyata dunia itu hasanah, akhirah hasanah. Artinya kita mohon kepada Allah di ayat ini sebenarnya, ya Allah berikanlah aku itu di dunia itu surga. Dan berilah nanti di akhirat itu surga. Aslinya minta gitu. Kalau panjenengan tidak ngaji pagi ini, gak maksudnya itu hasanah apa yang dimaksud hasanah itu kebaikan apa saja. Sebenarnya maksudnya adalah surga. Dari mana berkacanya? Dari hasanah akhirah. Hasanah akhirah ya surga. Hasanah dunia surga. Nah, surga dunia itu surga miniatur. Nah, surga abadi adalah surga di akhirat nanti. Allahu Akbar. Lalu penjelasan ini saya tutup. Saya ganti dengan yang lain. Ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini. Biar tambah jelas. Kalau nggak jelas atau kurang waktu, nanti kita akan lanjutkan pada season yang berikutnya. Nah, ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Penghuni surga yang masih berada di dunia. Asyifa online Mukhtar Ismail yang menyampaikan surga. Ini sekarang kita cek apa sih surga atau bagaimana sih surga. Bapak Ibu, ada 100 tingkat. Ini ada hadis yang menyatakan surga itu 100 tingkat. Kalau dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, surga itu tingkatannya sebanyak ayat dalam Al-Quran. Surga itu tingkatannya sebanyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran itu 6.417, ya berarti sebanyak itu. Hadisnya mana? Wa anna manzilatukum fil akhirah akhiruhu tilawatil Quran. Sesungguhnya kedudukan surgamu di akhirat itu sesuai dengan berapa banyak ayat yang kau hafal dari Al-Quran. Beruntung sekali yang 30 juz selesai. Hafal itu. Berarti tingkatannya itu benar-benar ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Orang-orang tertop-top semua itu. Orang yang tuntas dalam hafalan Al-Qurannya, maka kata Aisyah, sebagaimana disampaikan Rasulullah, mereka berada bersama para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang solih, dikumpulkan sana. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena itu panjenengan kalau apalnya 100 ayat, gitu, ya tingkatannya ya 100. Lebih itu ayat, tingkatannya ya pitu. Masa Ustaz pitu ayat, ya BE, Fatihah tok sing dihafal. Ya pitung ayat ya tingkatan itu lumayan. Lumayan. Mau sak tingkat itu jauhnya selangit dan bumi luasnya. Nah, sekarang ini kan aneh royokan kaplingan itu. Aneh. Dari kaplingan diroyok ngono ya itu yang nggak mengerti agama. Kapling itu di kapling gegeran masalah tanah, gegeran karo tonggone iku. Yes. Wes, gak mari-mari kok. Yang kedua, ada hadis lain ini, hadisnya siapa nanti saya beritahukan. Yang ini, hadis ini menyatakan bahwa ada 100 tingkat. Mungkin 100 tingkat itu, antara tingkat 100 itu ada banyak-banyak tingkat, sab-sab lagi yang wallahu a'lam. Terus jarak masing-masing tingkat, seperti antara bumi dan langit. Jarak masing-masing tingkat, antara bumi dan langit. Pertanyaannya begini, saya maksudnya begini Bapak Ibu. Jarak masing-masing tingkat seperti bumi dan langit. Itu gini. Saya bayangkan ini tidak di akhirat sana. Bayangkannya di dunia ini loh. Begini. Orang itu kadang kehidupannya itu ya, utamanya ya di daerah-daerah yang ya steril ya. Ya.
Antara tetangga kanan dan kiri itu tidak mengenali. Lah itu berarti kan sempit. Berarti kan hidupnya tidak di surga. Wong surga itu luas. Lah bumi bagi manusia itu luas. Karena itu jangan mengenali hanya tetangga saja. Kenali banyak orang. Bahkan mungkin seluruh dunia ini kenali. Sehingga di sana ada tempat transit. Yang itu merasa miliknya. Merasa apa ya gitu ya. Jadi kemana-mana itu ada tempat transit. Semua orang menyenanginya. Sehingga terasa bumi ini luas. Tidak sempit rumah kita saja. Umpamanya saya ke rumah Pak Soeharto gitu ya. Loh, Ustaz, ayo masuk sini dan lain sebagainya. Anggap saja rumah sendiri. Akhirnya saya tidur di sana dan lain sebagainya. Gitu tuh plong. Gak ada rewel, gak ada kok gini-gini sekat-sekat gak ada. Rumahku, rumahmu, rumahmu, rumahku isok gitu. Bisa enggak? Pokoknya jangan istriku, istrimu, istrimu, istriku loh. Ya, jangan loh ya itu dosa. Ngawur jenenge. Ini masalah bukan masalah itu. Enggak masalah itu. Ini masalah tempat. Jadi saya kemana gitu terus disapa orang, ayo Ustaz mampir, terus saya mampir. Seakan rumah sendiri. Kayak enggak ada sekat gitu. Ya seperti saya begini ya. Saya ke Sukapura, Bapak Ibu. Sukapura Bromo Probolinggo itu. Mampir ya, Mas mampir ya, mampir. Seakan itu rumah saya sendiri. Mau kamar mandi, mau tidur, mau bebas monggo Ustaz gini-gini. Itu loh maksud saya. Daerah Wonokerto naik lagi itu. Seperti tempat sendiri, bebas gitu semua padanya apa, gini-gini. Padanya apa kan ada itu di Quran itu. Padanya apa itu kan ya? Ya salamun tibatum fadkhuluha khalidin gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala al-khazatuha salamun alaikum. Jadi ketika kita sampai di surga gitu, itu di pintu-pintu surga, mampir, mampir, mampir. Loh gitu semua loh Pak. Kan ini bisa dibuktikan itu di dunia. Panjenengan umpamanya ke mana gitu. Loh kenal itu kan. Pak, mampir dong, mampir sini dulu. Sini. Ngopi bareng. Oh iya oke nih ngopi ya. Lah gitu loh. Salamun ada sambutan-sambutan gitu itu. Salamun ya Allah ya Rahman Rahim. Bisa nggak begitu itu? Sekali lagi, kalau bisa berarti panjenengan sudah menikmati indahnya surga dunia. Ayo, ayo bisakan. Ayo bisakan. Boleh itu. Di dalam itu surat Az-Zumar tadi itu yang saya sebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara itu. Monggo Pak dibaca ayat 73-nya. Nggih, Pak. Az-Zumar ayat 73, monggo. Nggih. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni kepada surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraanlah. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Nah, kalau di situ diterjemahkan letter luck-nya. Diterjemahkan artinya. Tetapi maksudnya ketika sampai di surga itu kan salamun alaikum, sejahtera kamu, untung ya kamu, beruntung ya kamu, selamatlah kamu. Lah di dunia disapa, assalamualaikum Pak Qadar. Waalaikumsalam. Ayo Pak mampir, Pak Qadar mampir. Ayo masuk sini, masuk sini. Semua orang ingin memasukkan. Berarti ngapunten. Berarti kita sudah punya karakter, attitude, akhlak, toto kromo yang sudah melekat. Berarti kita sudah dikenali kebaikannya. Berarti kita itu sudah. Jadi kalau kita itu lewat, terus orangnya malah nutup pintu, coba. Itu neraka Pak. Neraka Bu. Kita lewat itu dari gang kita itu terus orang pada nutup pintu. Gak malah mendekat nyapa. Neraka itu. Berarti di dalam diri kita ada sekat dengan mereka. Loh, kenapa kok ada sekat? Mungkin kita kurang care. Mungkin kita kurang nyapa, kurang aweh, kurang dan lain sebagainya. Yang itu harus diperbaiki.
Kenapa ya orang itu biasanya nyapa kok gak nyapa? Ada apa ya? Langsung evaluasi diri. Evaluasi diri. Gak enak, Pak. Gak disapa uang itu. Sudah Ustaz, sudah tak sapa. Tapi dia diem. Ora apa-apa. Timbangan itu aku ditakoi akhir-akhir Ustaz. Gimana caranya? Saya itu loh sudah nyapa, sudah begini. Lah dia diem saja. Ah, tak jawab saiki. Mumpung kurang ditakoni. Sehingga nanti itu tidak ada pertanyaan dan langsung doa. Ketika disapa Bapak Ibu, ya Allah, apalagi tempatnya jauh, pengasingan sana umpamanya, ke Hong Kong umpamanya, kok pernah ada yang nyapa ya, nama saya ya, konca Indonesia sing tinggal nang Hong Kong kon, lo ya Allah suruh mampir, waduh, semakin tidur sini aja, wes gak usah cari hotel, wes di sini saja. Coba orang yang bertakwa beriman itu diroyok sama surga di akhirat itu loh. Royokan surga kepingin dimasuki. Orang yang senang berpuasa itu punya pintu sendiri, pintu surga namanya royan. Orang yang sholat punya pintu sendiri. Lah orang yang bakti pada orang tua punya pintu sendiri. Loh, mau pilih yang mana? Surga itu manggil-manggil Bapak Ibu. Sini saja, sini saja, sini saja. Loh coba, kita itu ya bakti pada orang tua, ya sholat, ya puasa, ya infak, sedekah, amal, zakat, dan lain sebagainya. Apalagi ada umroh hajinya. Dari pintu surga mana engkau pilih, silakan memilihnya. Dan tahukah bahwa bidadari surga, pintu-pintu surga terbuka bagi orang yang beriman bertakwa dan ingin orang yang bercahaya itu mampir ke tempatnya. Sebagaimana kita di dunia, karena baik dengan tetangga, baik dengan teman, tidak ada kok repot-repot. Ketika ada apa ini yang membutuhkan, iya, tidak ada tidak. Iya siap, gini ayo gini. Nggak ada tidak. Orang seperti itu bukan orang, tapi sesungguhnya ia adalah miniatur atau bentuk malaikat rahmat yang ada pada seseorang. Malaikat rahmat yang nitis bahasanya masuk di seseorang itu. Sehingga orang itu memiliki karakter, akhlak, etika, attitude, tata krama yang baik. Sehingga kemana-mana itu dicari orang. Nah itu kok gak ada. Itu gak. Tidak yang disiri orang. Wes alhamdulillah kono dhek. Lho kan ono ngene pujian. Masih ada. Alhamdulillah. Ono ngene iki aman iki lho. Coba berarti kedatangan kita itu dianggap meresahkan. Allahu Akbar. Gitu itu neraka loh Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang orang itu masuk neraka tapi tak terasa. Berada di neraka tapi tak terasa. Kenapa? Karena sudah kadung sering melakukan keburukan. Yang sering saya contohkan begini. Ketika kita itu berada di rumah malam hari, lalu lampu tiba-tiba mati, pasti bingung. Ketika orang itu biasa dengan kebaikan, terjerumus kepada dosa itu bingung. Lalu segera istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beda dengan kegelapan itu sudah lama. Kegelapan itu sudah lama meliputi seseorang. Walaupun sudah temaram, walaupun gelap ya, tapi ada rasa-rasa, ada temaram, ada apa ini namanya, sedikit-sedikit sinar. Oh ini pintu, ini kelihatan walaupun remeng-remeng. Seperti itulah orang yang dolim, fasik, kafir, munafik, dia dalam kegelapan. Tapi dia itu melihat sebenarnya kebenaran itu ada, tapi remeng-remeng gitu loh. Paham ya ini maksudnya ya? Mudah-mudahan tidak salah tangkap ini. Wis repot iki balenane maneh kalimatnya iki. Jadi ketika orang itu sudah lama dalam kegelapan, di rumah umpamanya, itu kelihatan kok ini almari, ini baju, ini dinding, ini pintu. Kelihatan itu. Tapi remeng-remeng. Seperti itulah orang fasik, orang munafik, orang kafir. Sebenarnya dia itu berada dalam kegelapan. Tetapi melihat kebenaran itu ya remeng-remeng. Sinar itu remeng-remeng. Gitu ya. Yang fatal, itu dia itu enjoy dengan begitu itu. Itu fatal. Masa saya itu
ngotot gini ya, nerangkan itu ya. Sampai ngelak. Duh, Allahu Akbar walillahilham. Sampai haus lagi. Wah, tidak apa-apa. Untuk perjuangan, untuk kebersamaan, untuk acara masuk ke surga bersama-sama ya gini nih. Harus berjibaku, menerangkan, menerangkan, menerangkan. Dan yang penting itu sebenarnya untuk saya, diri saya sendiri. Diri saya sendiri, keluarga saya, istri saya, dan semua apa ini namanya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian juga. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan nyambung saya nyampaikan ini ya. Masya Allah, kalau nggak nyambung ya apa ya dibalani menai kapan-kapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ulangi lagi nomor 2. Jarak masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Di sini loh maksud saya itu, waduh, dalam hati saya ini penuh, penuh full persoalan membayangkan bagaimana mensinkronkan dunia akhirat itu. Harus sinkron Bapak Ibu. Panjenengan halakok gini-gini sebenarnya kan tidak ada di akhirat itu. Kalau wis ngepost di surga itu gak ono ngacing-ngacing ini gak ono. Tapi sebenarnya saya tetap ingin seperti ini. Suasana begini ini tidak ada sebenarnya di akhirat. Tapi saya kepingin. Walaupun ya gak usum nang kono salat itu. Tapi kepingin. Itu ibadah ahlul jannah itu ya sholat, ya puasa itu. Kepingin sekali tetap terus menerus. Wis biar saja. Masih nang kuburan tetap ngaji. Masih nang tetap ngaji. Saking sebenarnya mengaji itu adalah perbuatan-perbuatan ahlul jannah. Yang masih berada di dunia. Orangnya masih di dunia, surganya sudah siap di sana. Menunggu-nunggu orang-orang yang ngaji, yang sholat. Karena itu seorang kiai menyuruh santrinya pulang. Wahai santriku, anak-anakku sekalian, bimbingan-bimbingan kiai, silakan pulang dan bikinlah sebanyak-banyak rumah di sana. Bikinlah sebanyak-banyak rumah. Lalu salah seorang santri bikin rumah banyak di mana-mana ada. Santri yang lain banyak silaturahim ke rumah-rumah tetangga, ke rumah seperjalanan itu dikunjungi. Kunjungi, menyapa-nyapa dan sebagainya. Yang satu habis hartanya untuk membuat rumah. Yang satu banyak hartanya karena kembali ke akhirat. Dia bersedekah untuk itu dan sebagainya. Jadi ternyata membuat rumah yang sebenarnya itu adalah silaturahim, membangun persaudaraan. Di mana tempat berada, kita harus punya kenalan, harus punya saudara, harus punya teman, harus punya saudara, harus punya ya semuanya lah. Untuk apa? Keluarga kita yang kita anggap nanti bersua, berjumpa di akhirat. Yang kedua Bapak Ibu, Firdaus adalah surga tertinggi. Firdaus itu adalah surga tertinggi. Ketika kita mendengar kata Firdaus ini, kita ingat apa ini namanya surat Al-Mu'minun. Karena ada 7 golongan yang bisa masuk. Ada 7 golongan yang bisa masuk surga Firdaus. Bapak Ibu, sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu manfaat bagi saya dan manfaat bagi panjenengan. Kita akan lanjutkan season kedua. Karena tidak habis ini masih banyak sekali. Masih banyak sekali halaman berikutnya. Ini juga figur ahlul jannah itu modelnya apa sih? Apa sih? Walaupun kita nggak bisa menilai orang, menilai diri sendiri ini masih banyak. Wes kita lanjutkan nanti saja. Monggo Pak Soeharto dilanjutkan.